Perkenalkan, nama saya Ferdi Agus Haryanto. Nama saya Yolanda Eka Putri. Saya Eli Aulia Haq. Saya Nini Dwi Novi Astuti. Saya Hafidhah Mufidah. Saya Oleh Puspitarini. Saya Tia Prameswari. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil penelitian kami, yaitu yang berjudul analisis model SIR dalam penyebaran virus COVID-19 yang berada di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi. Baik, di sini saya akan membacakan rumusan masalah pada artikel analisis model SIR penyebaran COVID-19 di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi. Isu utama masyarakat modern adalah epidemiologi. Hubungan antara matematika dengan epidemiologi telah meningkat. Dalam matematika, epidemiologi memberikan cabang baru, yakni pemodelan penyakit. Pemodelan penyakit bukan sesuatu hal yang baru, namun saat ini pemodelan penyakit ini sangat berguna untuk mengatasi persoalan perkembangan virus COVID-19 di suatu daerah. Termotivasi dari hal inilah kami mengembangkan pemodelan penyakit menggunakan model SIR untuk mempelajari penyebaran COVID-19 di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi untuk mengetahui perkiraan kapan berhentinya penyebaran virus dalam pondok pesantren tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri berikutnya, yakni metode penelitian, di mana tempat penelitian yang kami lakukan adalah Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, di mana pada pondok pesantren tersebut waktu COVID pada tahun 2020 itu sangat menyebar sekali berita COVID, dan juga kenapa kita memilih judul penelitian ini karena akan mempermudah dalam meneliti juga, karena masih dalam satu lingkup. Dan juga metode penelitian yang kita gunakan adalah wawancara, di mana kita mewawancarai salah satu petugas tenaga kesehatan di sana yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, yakni tenaga kesehatan, lebih tepatnya pada pos kesehatan PP Darussalam. Selanjutnya, model penelitian yang kami gunakan adalah model SIR, yang merupakan model matematika yang menggambarkan dinamika penyebaran penyakit menular dengan membagi populasi manusia menjadi 3 kelompok, yakni individu susceptible, yakni yang merupakan rentan terhadap penyakit, dan juga yang infected, yaitu terinfeksi penyakit, dan yang terakhir adalah recovered, yakni yang sembuh dari penyakit. Fokus penelitian ini kita lebih meneliti kepada kapan perkiraan berhentinya penyakit tersebut. Penyebaran virus ini akan berhenti pada minggu keberapa. Melanjutkan dari pemateri sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pengenalan model SIR. SIR itu sendiri kan terdiri dari 3 huruf. S itu adalah susceptible, yakni orang yang berpotensi tertular atau rentan tertular. I atau infected, yaitu orang yang terinfeksi atau berpotensi menyebarkan. R removed, yaitu orang yang sembuh atau meninggal. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang asumsi dari model SIR itu sendiri. Yang pertama, tidak ada santri yang keluar masuk pondok pesantren. Yang kedua, setiap santri berpotensi tertular susceptible. Jadi, setiap santri itu bisa atau rentan tertular virus tersebut. Yang ketiga, virus COVID-19. Yang ketiga, santri yang telah sembuh tidak bisa terinfeksi lagi, atau dengan kata lain telah memiliki kekebalan tubuh. Yang keempat, diketahui rata-rata lama serangan virus adalah 5/3 minggu atau 12 hari.
ini rata-rata lama serangan itu sama aja 12 hari 100% orang yang terinfeksi virus itu sembuh. Yang kelima, dalam perhitungan menggunakan periode per minggu. Oke, langsung saja melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang didapatkan. Karena kelompok kami meneliti tentang penyebaran COVID-19 yang mana rata serangan virus yaitu 12 hari. Maka di sini menggunakan 5/3 minggu sama dengan 100% infected sembuh. Nah, metode SIR sendiri harus menggunakan periode per minggu. Jadi di sini bagaimana caranya agar 5/3 minggu ini menjadi 1 minggu, yaitu dengan cara dikalikan 3/5 kedua ruasnya, sehingga 3/5 dikali 5/3 minggu sama dengan 3/5 dikali 100% infected sembuh, sehingga hasil yang didapatkan 1 minggu sama dengan 60% infected sembuh. Selanjutnya adalah persamaan diferensialnya atau sistem dinamiknya. Sistem dinamik yang pertama yaitu Rn plus 1 sama dengan Rn ditambah 0,6 dikali IN. Rn plus 1 di sini adalah banyaknya orang yang sudah sembuh atau remove atau yang meninggal pada periode N plus 1. Dapat dicari dengan cara Rn yaitu banyaknya orang yang sudah sembuh pada periode sebelumnya ditambah dengan 0,6 yaitu perubahannya atau deltanya dikali IN yaitu infectednya. Sistem dinamik yang kedua yaitu IN plus 1 sama dengan IN dikurangi 0,6 IN ditambah A dikali SN dikali IN. IN plus 1 di sini adalah orang yang terinfeksi pada periode N plus 1 dapat dicari dengan cara IN yaitu orang yang terinfeksi pada periode sebelumnya dikurangi 0,6 IN di sini adalah banyaknya orang yang sembuh ditambah A dikali SN dikali IN yaitu banyaknya pasien baru, di mana A ini adalah koefisien transmisi atau laju serangan wabah, SN adalah orang yang rentan, dan IN adalah penderita atau orang yang terinfeksi. Sistem dinamik yang ketiga yaitu SN plus 1 sama dengan SN dikurangi A dikali SN dikali IN. SN plus 1 adalah banyaknya orang yang rentan pada periode N plus 1 dapat dicari dengan cara SN yaitu orang yang rentan pada periode sebelumnya dikurangi dengan A dikali SN dikali IN yaitu interaksi dari pasien yang hanya rentan menjadi terinfeksi. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian. Nah, jadi Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung adalah salah satu pondok besar yang santrinya berasal dari berbagai daerah. Jumlah seluruh santri mencapai 6.185 santri, dan kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 terkonfirmasi bahwasannya ada 3 santri yang positif COVID. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2020 terkonfirmasi lagi bahwasanya 6 santri positif COVID. Langsung kita masuk ke model matematikanya. Jadi di sini I0 atau jumlah orang yang terinfeksi pertama kali yakni sebanyak 3 santri. Kemudian I1 sama dengan 6. Nah, di mana I1 ini adalah banyak orang yang terinfeksi selama seminggu, yakni 6 santri. Dan jumlah santrinya sendiri 6.185 santri. Kemudian S0 ini subsektabel, yaitu sama dengan 6.182. Nah, 6.182 ini didapat dari jumlah santri dikurangi dengan jumlah orang yang pertama kali terinfeksi, yakni 6.185 dikurangi dengan 3 dan hasilnya 6.182. Nah, ini yang disebut dengan subsektabel atau orang yang rentan. Langsung aja kita masuk ke model sistem dinamik. Nah, yang pertama kita mencari model sistem dinamik dari Rimov,
yakni caranya banyak orang yang remove atau Rn plus 1 sama dengan Rn, di mana Rn ini adalah banyak orang yang sembuh, ditambah dengan perubahannya. Nah, ini perubahan dari IN, yakni 0,6 dikali dengan IN. Nah, kita telah menemukan sistem dinamik dari remove ini. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari sistem dinamik daripada infected sendiri. Nah, di sini IN plus 1, di mana IN plus 1 ini adalah banyak orang yang infected, sama dengan IN, di mana IN ini adalah banyak orang yang terinfeksi, dikurangi dengan orang yang sembuh, di mana 0,6 IN ditambah dengan ASN dikali dengan IN. Nah, A ini konstanta dari banyak orang yang berpotensi tertular dikali dengan infected. Nah, ini pasien baru. Jadi, nanti untuk model sistem dinamik daripada infected sendiri sama dengan banyak orang yang terinfeksi sebelumnya dikurangi dengan banyaknya orang yang sembuh dan ditambah dengan pasien yang baru. Nah, kita telah menemukan sistem dinamik daripada infected sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencari tentang model sistem dinamik daripada susceptible atau orang yang rentan terinfeksi. Nah, baik, untuk caranya sendiri, yakni banyaknya orang yang susceptible sama dengan SN, di mana SN ini banyak orang yang berpotensi untuk sembuh, dikurangi dengan interaksi yang baru gitu. Jadi interaksi yang baru ini konstanta daripada SN atau banyaknya orang yang berpotensi untuk sembuh dikali dengan infected, seperti itu. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ya. Yang ketiga, yakni mencari A. Di sini ada persamaan diferensial. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita mencari I1-nya ya. I dalam kurun waktu 1 minggu. Sama dengan, kita ketahui I1-nya sama dengan 6. Kemudian I0-nya adalah 3. S-nya, S0 sama dengan 6, 182. Kemudian I0-nya adalah 3. Kita operasikan, hasilnya A sama dengan 0,0002588. Kita lanjut pada yang nomor 4. Kita akan mencari R1, I1, dan S1. Kita mempunyai persamaan diferensial R0 plus 1 sama dengan R0 ditambah 0,6 I0. Kita masukin nih. R1 sama dengan R0-nya adalah 0. Ditambah 0,6 I0-nya adalah 3. Kita operasikan, hasilnya R1 sama dengan 1,8. Yang kedua yakni I-nya ya. Kita mempunyai persamaan diferensial, kemudian kita masukin nih segala sesuatu yang sudah diketahui. Kita operasikan, hasilnya I1 sama dengan 5,9997. Kemudian untuk mencari S, di sini ada persamaan diferensial ya. Kemudian kita masukin nih, S0-nya adalah 6182. Kemudian A-nya di sini, S0-nya di sini, I0-nya di sini. Kita operasikan, hasilnya S1 sama dengan 6177,2003. Nah, kita ketahui nih, R1-nya sama dengan 1,8. I1-nya sama dengan 5,9997. S1-nya sama dengan 6177,2003. Nah, kita masukin pada tabel nih, pada minggu yang pertama, RN-nya R1 minggu sama dengan 1,8, I1-nya sama dengan 5,9997, S1-nya sama dengan 6177,2003, dan seterusnya. Kemudian kita cari nih semuanya, kita hitung ya. Dan akan berhenti pada minggu ke-33. Menurut kami, penyebaran virus COVID di pondok pesantren tersebut berhenti pada 33.
dengan I33 mencapai 0, yakni 0,0002. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.